Papi. Suara Carlos tercekat. Itu semua karena Carlos terlalu nakal dan membuatmu khawatir. Kelak Carlos akan patuh dan menjaga adik dengan baik. Papi harus sembuh, pasti akan membaik. Mendengar kata-kata ini, tatapan Daniel sedikit berubah. Ketika bocah juga merasa sedikit bersalah, menundukkan kepala dan meminta maaf. Paman, maaf. Paman sakit dan terluka. Kami seharusnya tidak bermain denganmu. Iya, kami yang salah. Kelak tidak akan seperti ini lagi. Kami akan bermain kuda lagi setelah Paman sembuh. Paman, jangan marah. Kami tidak akan mengadu pada Bibi. Aku juga tidak akan meminta Papi untuk bermain tinju lagi. Ketika bocah semuanya meminta maaf, sedangkan Carlos yang menyaksikan merasa agak rumit. Hehehe. Daniel tersenyum mengulurkan tangan dan mengusap kepala kecil mereka bertiga, ingin mengatakan sesuatu, tapi dia sepertinya tidak tahu harus berkata apa. Oke Carlos, Tini, Winnie, Biti, ayo keluar. Jangan ganggu waktu istirahat Papi. Carlos akhirnya angkat bicara. Papi sakit dan butuh ketenangan. Iya. Carlos dengan cepat melepaskan Daniel dan melangkah ke samping dengan hati-hati. Papi, istirahatlah. Aku akan menjaga adik-adik dengan baik. Tidak akan mengganggumu lagi. Paman, tidak perlu melihat kami. Kami sangat penurut. Tini, Winnie, Biti agak kesal. Carlos, Tini, Winnie, Biti. Pada saat ini Paula berteriak di luar. Kakek Sanjaya datang untuk menjemput kalian. Cepatlah keluar. Kenapa kakek Sanjaya datang menjemput kita? Ketika bocah segera berlari keluar. Kakek Sanjaya ingin menjemput kalian dan tinggal bersamanya agar Paman bisa istirahat di rumah. Dia menjelaskan dengan senyum dingin. Kakak sudah mengemasi barang-barangmu. Ayo, kita makan camilan lalu berangkat. Apakah Carlos juga pergi? Pergi. Carlos dan aku akan pergi. Carlos menjawab lalu berkata pada Daniel, Papi, kami akan tinggal bersama kakek Sanjaya beberapa hari. Papi bisa beristirahat di rumah. Oke, kalian bersenang-senanglah. Daniel benar-benar mendapatkan apa yang diinginkan dan kegembiraannya hendak meluap. Papi jangan khawatir, kami akan kembali setelah beberapa hari lagi. Carlos dengan enggan mengucapkan selamat tinggal padanya. Kalian bisa bermain beberapa hari lebih lama lagi. Daniel hampir berkata, kemudian mengubah kata-katanya. Temani kakek Sanjaya lebih lama. Iya, sampai jumpa Papi. Sampai jumpa. Sampai jumpa Paman. Sampai jumpa. Beberapa anak melambaikan tangan pada Daniel, kemudian mengikuti Paula ke bawah untuk makan camilan. Cecil dan yang lainnya membawa barang kelima anak ke bawah dan meminta pengawal memasukkannya ke dalam mobil dulu. Daniel berdiri di koridor lantai 2, melihat anak-anak pergi. Dia menghela nafas panjang. Tuan Daniel. Pada saat ini, kursi roda Sanjaya didorong oleh pengawal dan berkata dengan prihatin, Aku akan membawa anak dan tinggal beberapa hari. Anda bisa beristirahat dengan tenang dan menghabiskan waktu berdua dengan Nona Tracy. Dia telah bekerja terlalu keras akhir-akhir ini. Habiskan lebih banyak waktu dengannya. Oke, sudah pasti. Daniel sangat senang. Paman Sanjaya, terima kasih. Sama-sama.
Sudah seharusnya, Tuan Daniel, tentang masalah perusahaan. Kita bicarakan masalah perusahaan besok saja. Aku sangat lelah. Aku kembali ke kamar untuk istirahat dulu. Baiklah kalau begitu. Selamat istirahat. Sanjaya merasa dia tampaknya dengan sengaja menghindari dirinya dan hatinya merasa sedikit aneh. Dulu Daniel selalu peduli dengan perusahaan, bahkan jika langit runtuh dia tetap akan menangani masalah bisnis dulu. Tapi sekarang dia sepertinya tidak peduli tentang hal itu. Namun kesehatannya memang memburuk, juga mengalami insiden kebakaran. Ia baru saja kembali dari gerbang neraka. Sekarang dia tidak ingin berpikir apa-apa, hanya ingin ketenangan, bisa dimengerti. Sanjaya tidak terlalu memikirkannya, lalu pergi bersama anak-anak. Sebelum pergi, dia memberitahu Bibi Riana dan Thomas untuk merawat Daniel dengan baik. Di lantai 2, Daniel berdiri di dekat jendela setinggi dari lantai ke langit-langit dan melihat Kiki, Andi menggendong anak-anak ke dalam mobil satu persatu kemudian pergi. Carlos juga melambaikan tangan padanya dari jendela mobil. Dia juga membalas lambai dengan senyum penuh kasih di wajahnya. Konvoi perlahan-lahan menjauh dan akhirnya menghilang dari pandangan. Daniel menghela nafas lega, menutup tirai, melihat sekeliling, memastikan tidak ada masalah, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelpon. Halo, bagaimana? Apa semuanya lancar? Sebuah suara rendah datang dari ujung telepon. Berjalan lancar, tapi aku hampir dilempar sampai mati oleh 3 setan kecil dari keluarga El barusan. Memikirkan ketiga bocah itu, alisnya berkerut. Anak-anak dari keluarga El, jangan disentuh. Kamu harus tahan meskipun langit runtuh. Orang di ujung telepon dengan sungguh-sungguh mengingatkannya. Aku tahu, untungnya anak-anak dijemput oleh Sanjaya. Akhirnya aku bisa tenang. Dia bersandar santai di sofa sambil meletakkan kakinya di atas meja. Dijemput? Orang di ujung telepon terkejut sambil berkata dengan serius, "Apa Tracy mencurigaimu?" Daniel tertegun sejenak lalu mengerutkan kening dan berkata, "Seharusnya tidak." Kata-katanya ambigu karena sebenarnya dia sendiri tidak yakin. Tidak peduli iya atau tidak, kita harus bertindak lebih awal. Orang di ujung telepon berkata, Tracy mungkin tidak menjadi masalah, tapi ada orang-orang dari keluarga Moore di sekitarnya. Jadi jangan meremehkan musuh. Maksudmu si Jeff itu? Daniel juga sangat berhati-hati. Dia sangat hebat. Saat dia melirikku, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia adalah tangan kanan El, sulit untuk dihadapi. Orang di ujung telepon segera berkata, "Ikuti instruksiku dan bertindaklah sesegera mungkin." Oke, Daniel menjawab. Aku dengar mereka bilang Carla tampaknya sudah sadar. Anak itu melihatku selama kebakaran. Akan kutangani, kata pria itu di telepon. Kamu bertindaklah sesuai rencana. Mengerti. Setelah menutup telepon, Daniel memutar ponsel seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Pada saat ini, seorang pelayan mengetuk pintu di luar dan melaporkan dengan hormat, "Tuan Daniel, Cody ingin bertemu." Cody. Daniel mengangkat alisnya dan segera menjawab, "Biarkan dia masuk." Baik, pengawal segera melakukannya. Pada saat ini, Thomas kebetulan naik ke atas dan saat dia melihat pengawal hendak mengundang Cody, dia mau tidak mau sedikit bingung. Jadi dia mengetuk pintu dan masuk untuk melaporkan, "Tuan Daniel, saat Anda tidak ada, Cody pernah menghasut direktur perusahaan untuk mempersulit Nona Tracy. Dia datang menemuimu pada saat ini. Mungkin bukan hal yang baik. Apa yang dia mampu melakukannya?" Daniel berkata dengan jijik, "Ini
Thomas tidak bisa menjawab sejenak. "Di mana ponselku?" Daniel tiba-tiba bertanya. "Bantu aku cari ponselku." "Baik." Thomas dengan cepat menemukan ponsel dan menyerahkannya padanya. "Tuan Daniel, ponsel Anda rusak dalam kebakaran sebelumnya. Ini ponsel baru, tapi kartu ponsel masih yang lama." "Oke, pergilah." Daniel menerima ponsel itu dan mulai mencari-cari informasi di dalamnya. Thomas merasa aneh. Dulu Tuan Daniel selalu bertukar pikiran dengannya saat dia punya ide, tapi sekarang dia sepertinya tidak ingin mengatakan apa-apa. "Apa ada hal lainnya?" Daniel menatapnya. "Tidak ada." Thomas menundukkan kepala dan melangkah mundur. Pada saat ini pelayan membawa Cody masuk dan di kejauhan Cody menyapa dengan penuh semangat. "Tuan Daniel, akhirnya bisa bertemu Anda. Senang melihat Anda baik-baik saja." "Paman Cody, lama tidak bertemu." Daniel menatapnya dengan senyum hangat di bibirnya. "Duduklah." Pelayan segera pergi untuk menyiapkan teh dan pengawal menunggu di luar. Thomas selalu merasa ada yang tidak beres. Daniel selalu tegas dan tidak akan pernah mengundang siapapun ke kamar tidur untuk mendiskusikan sesuatu, apalagi orang luar seperti Cody ini. Ada apa dengan hari ini? Aneh sekali. Tapi Thomas tidak terlalu memikirkannya. Pikirnya mungkin ini juga merupakan strategi Tuan Daniel. Mungkin Tuan Daniel melakukan ini dengan motif tersembunyi, ingin mengalahkan Cody dengan rapi. Setelah memikirkannya, Thomas tetap gelisah, jadi dia melaporkan hal ini kepada Tracy. Pada saat ini, Tracy yang baru saja tiba di rumah sakit, menerima panggilan masuk dan berkata dengan tenang, "Mungkin dia ingin berbicara baik-baik dengan Cody." "Baik, karena menurut Nona Tracy tidak masalah, maka aku bisa tenang." Thomas tidak terlalu memikirkannya. "Aku hanya merasa Tuan Daniel setelah kembali kali ini agak aneh. Sebelum kecelakaan, dia ada gejala amnesia. Tidak heran saat racun masuk ke otaknya, dia berperilaku tidak normal." Tracy tidak berencana untuk mengatakannya yang sebenarnya kepada Thomas. Kita harus lebih toleran dan memahaminya. "Aku mengerti." Thomas tidak bisa menahan perasaan sedihnya. "Jaga dia baik-baik, aku ada urusan." "Baik, Nona Tracy." Setelah menutup telepon, alis Tracy berkerut. Secepat ini Cody datang dan orang itu bertemu dengannya secara pribadi. "Apa Nona ingin membawa Cody dan menginterogasinya?" Naomi tahu apa yang dipikirkan Tracy. "Tidak perlu." Tracy menganalisis secara rasional. Orang itu ada di villa sisi utara. Di depan begitu banyak orang, Cody tidak mungkin melakukan sesuatu yang berlebihan. Jika tidak, perencanaannya akan sia-sia. "Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Naomi. "Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Tunggu saja pihak lain melompat keluar terlebih dulu." Tracy melangkah ke kamar pasien. "Carla." Setelah Carla menjalani terapi komunikasi dan perawatan dengan psikiater, sekarang dia tidak terlalu takut seperti sebelumnya, tapi dia tetap gelisah saat dia melihat Tracy. Dia tidak terburu-buru seperti sebelumnya, tapi menatapnya dengan lilung seolah-olah dia dengan hati-hati mengamatinya. Apakah itu benar-benar maminya? "Carla, ini Mami. Apa kamu tidak mengenali Mami?" Melihat Carla seperti ini, Tracy merasa sangat sedih. Dia mengulurkan tangan dan memeluknya erat-erat. "Carla, jangan takut. Mami ada di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu." Carla tidak berbicara, tidak berani bergerak. Dia hanya meringkuk di pelukan Tracy dan gemetaran, seolah-olah dia sangat takut. "Carla, ada apa denganmu?" Tracy sangat cemas. "Kenapa kamu bahkan tidak mengenali Mami?"
Carla masih tidak bicara, bahkan tidak berani menatapnya. Dia malah menundukkan kepalanya, tersentak ke belakang dengan panik, menyusut kepala ke tempat tidur, memeluk bantal dan bersembunyi di bawah selimut gemetar tiada henti. Carla, Nona Tracy. Pada saat ini Lily bergegas masuk dan memegang Tracy. Carla belum pulih dari trauma. Kita jangan buru-buru, beri dia waktu. Bagaimana bisa seperti ini? Tracy sangat marah. Kenapa Carla bahkan tidak mengenaliku? Kita bicara di ruang kantorku saja. Lily meyakinkan. Jangan khawatir, ada banyak staf medis di sini yang merawatnya. Naomi, kamu tetaplah di sini. Tracy memerintahkan Naomi. Baik. Tracy mengikuti Lily ke kantor dan Lily mengundang mantan ahli psikologi anak untuk menjelaskan padanya. Nona Tracy, kami telah melakukan berbagai tes pada Carla dan menemukan bahwa dia sangat ketakutan, bahkan memiliki keraguan tentang orang-orang dekat dengannya. Kami memiliki kesimpulan bahwa dia mungkin telah terluka atau diancam oleh orang terdekatnya. Diancam oleh orang terdekat? Hati Tracy bergetar. Bagaimana mungkin? Bagaimana orang terdekat bisa menyakitinya? Kami juga berpikir itu tidak mungkin, tapi hasil tesnya benar. Faktanya, banyak anak-anak terluka oleh orang-orang dekat dengan mereka. Sebaiknya coba Anda pikirkan. Nona Tracy, apakah ada orang yang mencurigakan? Mendengarkan kata-kata ini, Tracy memiliki tebakan yang berani di dalam hatinya. Mungkinkah pada malam kebakaran, orang yang terlihat persis seperti Daniel menakuti Carla? Jika memang ada orang yang persis seperti Daniel, maka semua kesimpulannya valid. Hanya saja tidak ada yang bisa 100% yakin sekarang apakah benar-benar ada orang seperti itu. Lagi pula dari lubuk hati mereka, semua orang berharap Daniel bisa bertahan. Situasi anak agak rumit. Jika Anda ingin menyembuhkannya sesegera mungkin, disarankan untuk mulai dari akar masalahnya. Saran dokter. Akar masalahnya? Tracy mengerutkan kening dan berpikir keras. Nona Tracy. Nona Tracy. Lily memanggilnya beberapa kali. Tracy baru kembali sadar. Iya. Situasi Carla lebih rumit. Jika tidak bisa menemukan akar masalahnya, kita hanya bisa melakukan perawatan psikologi secara perlahan, yang mungkin akan memakan waktu lebih lama, kata Lily lembut. Aku mengerti. Tracy mengangguk. Aku akan menemani Carla. Kalian kembalilah bekerja. Tracy pergi menemani Carla sebentar, juga pergi menemui Ryan, kemudian pergi dengan cemas. Sekarang anak-anak sudah tenang dan rumah sakit sudah ada perlindungan yang kuat. Hal pertama yang harus dilakukan sekarang adalah memverifikasi apakah orang itu adalah Daniel yang asli. Jika tidak, orang itu akan mengekspos wajah aslinya sesegera mungkin dan membunuhnya sebelum rencananya terlaksana. Jika demikian, maka cara menanganinya akan sama sekali berbeda. Saat sedang berpikir, Winnie tiba-tiba menelpon dan berkata bahwa opini publik dengan cepat bergejolak lagi. Dikabarkan bahwa Tracy membunuh suaminya dan Daniel secara tak sengaja selamat, tapi Tracy sekarang memenjarakan Daniel di rumah dalam upaya untuk mendapatkan kekuasaan. Saat Dewan Direksi mendengar desas-desus itu, orang-orang panik dan menuntut agar mereka bisa bertemu dengan Presiden Daniel. Sebelum Tracy bisa menjawab, panggilan telepon lain sudah masuk. Kali ini dari Direktur Tony, jadi dia segera memotong. Direktur Tony. Tracy, apa Winnie menelponmu? Situasinya serius. Situasi yang sebelumnya sudah stabil, sekarang menjadi kacau kembali. Para direktur memanggilku pagi-pagi dan menuntut agar bertemu dengan Presiden Daniel. Bagaimana kalau kita mengambil tindakan? Direktur Tony berkata dengan cemas. Kali ini situasinya sangat serius. Kak Sanjaya dan aku tidak bisa menahannya.
Aku khawatir akan sulit juga bagimu untuk menahannya. Aku pikir Anda sebaiknya kembali dan berdiskusi dengan PC Daniel untuk memintanya maju dan mengatakan sesuatu. Aku mengerti. Tracy mengerutkan kening. Situasi saat ini memang rumit. Jika Daniel yang ada di hadapannya ini tidak sejalan dengannya, maka masalahnya akan semakin besar. Tracy, aku tahu Presiden Daniel tidak dalam keadaan sehat, tapi kali ini situasinya khusus. Bagaimanapun juga, kita harus memintanya untuk keluar dan mengucapkan sepatah kata saja sudah cukup. Direktur Tony mengingatkan lagi. Oke, sekarang aku akan pulang dan berdiskusi dengannya. Nanti akan kutelepon lagi. Oke, aku tunggu kabarmu. Setelah menutup telepon, Tracy memerintahkan, kita pulang. Baik. Mobil melaju ke villa sisi utara. Naomi menatap Tracy dengan cemas. Nona Tracy, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia tahu betapa rumit situasinya. Para direktur menunggu Presiden Daniel muncul, tapi Presiden Daniel di rumah kemungkinan besar palsu. Jika wajah aslinya terungkap sekarang, akan lebih banyak rumor di luar. Pada saat itu, opini publik pasti akan mengatakan bahwa dia gagal membunuh Daniel untuk mengambil properti keluarga Wellens dan sekarang mengutus Presiden Daniel palsu. Selain itu, khawatir akan ada lebih banyak komentar yang mengerikan. Namun jika mengekspos wajah asli orang ini, maka mereka akan jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Intinya situasi saat ini adalah situasi dilema. Sebelumnya aku berpikir, jika orang itu palsu, mungkin dia akan ketahuan oleh kita dalam 24 jam. Bagaimana pihak lain memiliki kepercayaan diri untuk bertarung denganku dalam situasi separah ini? Tracy mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi yang rumit, aku baru mengerti sekarang. Pihak lain tidak takut jika orang itu terekspos, karena dia tahu bahkan jika terekspos, orang-orang di luar sana mungkin tidak akan mempercayainya, dan aku akan jatuh dalam jurang yang lebih dalam, dan pusaran opini publik